Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Biologi Sel kelas A. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi yang keempat, yaitu tentang metabolisme sel. Pertama-tama izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu saya sendiri, Zafira Hana Hanifah. Yang kedua ada Rifda Aprilia. Yang ketiga ada Anita Sari Roza Salsabila. Yang keempat ada Sinta Ramawati Dewi. Untuk penjelasan materi metabolisme sel secara general akan dijelaskan oleh saya sendiri sebagai pemateri pertama. Pengertian metabolisme di sini, metabolisme merupakan proses atau reaksi kimiawi di mana sel yang hidup memproses nutrisi dan mengatur kehidupan sel. Selain itu juga, metabolisme ini bekerja setiap waktu tanpa sadar untuk menjaga kelangsungan hidup dalam sel dengan nutrisi yang didapatkan oleh sel tersebut. Nutrisi ini diubah menjadi energi yang berguna untuk berbagai pemanfaatan dalam kegiatan sel. Selanjutnya merupakan tujuan utama dari metabolisme sel. Yang pertama yaitu mengubah sumber nutrisi menjadi energi untuk menjalankan kelangsungan hidup sel. Yang kedua yaitu mengubah sumber nutrisi menjadi bahan penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa karbohidrat. Yang terakhir yaitu sebagai proses pembuangan limbah nitrogen dalam tubuh sel. Selanjutnya merupakan pembagian metabolisme sel yang terbagi menjadi dua, yaitu ada anabolisme dan katabolisme. Untuk bagian anabolisme akan dijelaskan oleh saya juga. Anabolisme ini merupakan salah satu proses metabolisme di mana terjadi penyusunan molekul dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks, dan prosesnya ini memerlukan energi. Anabolisme ini merupakan reaksi endergonik yang melibatkan enzim dan juga ATP dalam proses metabolismenya. Selanjutnya merupakan tahapan dari anabolisme. Yang pertama yaitu produksi prekursor seperti asam amino, monosakarida, dan nukleotida. Yang kedua yaitu aktivasi senyawa tersebut menjadi bentuk reaktif dengan energi dari ATP. Yang ketiga yaitu penggabungan prekursor tersebut menjadi molekul kompleks seperti protein, polisakarida, lemak, dan asam nukleat. Nah, selanjutnya yaitu anabolisme ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fotosintesis dan yang kedua ada kemosintesis. Untuk fotosintesis sendiri, fotosintesis ini salah satu cara tumbuhan untuk menghasilkan makanan dan energi melalui suatu proses biokimia pada kloroplas dengan bantuan sinar matahari. Dan fotosintesis ini hanya dapat dilakukan oleh tumbuhan yang mempunyai klorofil. Selanjutnya ada rumus umum dari fotosintesis yaitu 6H2O atau air, 6 molekul air ditambah 6 CO2 atau 6 molekul karbon dioksida dibantu oleh cahaya matahari sehingga akan menghasilkan C6H12O6 yaitu glukosa, 1 molekul glukosa, dan 6 molekul oksigen atau 6O2. Selanjutnya merupakan struktur kloroplas. Di sini dapat dilihat pada gambar bahwa dan pada keterangan juga di sini ada membran luar pada nomor 1 yang berfungsi untuk menjaga bentuk dari kloroplas. Yang kedua yaitu ada ruang antar membran sebagai pemisah membran luar dan membran dalam. Yang ketiga ada membran dalam. Yang kelima ada lumen tilakoid atau bagian dalam dari tilakoid. Yang keenam ada membran tilakoid yang menjaga tilakoid tetap pada bentuknya dan tetap pada tempatnya. Yang ketujuh ada granum yaitu kumpulan atau tumpukan dari tilakoid. Yang nomor 8 yaitu ada tilakoid atau lamela. Yang ke-9 ada pati. Yang ke-10 ada ribosom, 11 ada DNA plastida, dan 12 ada plastoglobula. Selanjutnya yaitu proses fotosintesis. Di sini proses fotosintesis itu terbagi menjadi dua, yaitu ada reaksi terang dan reaksi gelap.
Reaksi terang ini juga dikenal dengan reaksi Hill. Untuk reaksi gelap biasa disebut juga dengan siklus Calvin. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu reaksi terang atau reaksi Hill. Reaksi terang atau reaksi Hill ini tempat reaksinya berada di grana atau membran tilakoid. Lalu bahan untuk melakukan reaksi terang ini yaitu ada cahaya matahari dan juga oksigen. Yang ketiga, ada hasil reaksi dari reaksi terang Hill ini yaitu 2H plus atau 2 ion H plus ditambah setengah O2 atau setengah molekul oksigen, ATP dan juga NADPH. Selanjutnya yaitu proses reaksi terang dari fotosintesis atau reaksi Hill. Yang pertama di sini ada fotofosforilasi siklik, di mana prosesnya itu energi cahaya matahari atau energi foton ini masuk ke fotosistem 1 dengan gelombang 700 nanometer. Bisa dilihat pada gambar, lalu energi foton ini akan didistribusikan oleh elektron ke akseptor elektron primer yang akan diteruskan oleh akseptor elektron yang lain, ada ferredoksin atau Fd, ada kompleks sitokrom atau Ks, lalu ada Pc yaitu plastosianin. Nah, akseptor elektron ini kembali lagi ke fotosistem 1 atau P700 di sini. Nah, dengan adanya distribusi elektron melalui akseptor elektron ini akan menghasilkan ATP. Kenapa disebut reaksi terang fotosintesis yang siklik? Karena akseptor elektron ini akan kembali lagi ke fotosistem 1. Selanjutnya merupakan penjelasan mengenai reaksi terang fotosintesis, masih reaksi Hill namun yang fotofosforilasi non-siklik. Di sini diawali dengan energi cahaya matahari atau energi foton masuk ke fotosistem 2 yaitu dengan gelombang 680 nanometer, atau di sini bisa dilihat di gambar itu tulisannya P680. Sama akan didistribusikan oleh dilepaskan elektron yang akan diterima oleh akseptor primer. Di sini akan terjadi fotolisis yaitu pemecahan molekul air H2O menjadi 2H plus ion 2H plus ditambah setengah O2 dan juga elektron yang akan dilepaskan. Lalu di sini akan didistribusikan lagi melalui akseptor elektron lain yaitu ada plastoquinon atau PQ. Di sini juga ada Ks atau kompleks sitokrom dan juga ada plastosianin atau PC. Di sini melalui transfer dari akseptor elektron ini akan menghasilkan ATP. Nah, akseptor elektron ini akan diteruskan ke fotosistem yang pertama yaitu dengan gelombang 700 nanometer, bisa dilihat pada gambar itu tulisannya P700. Lalu akan mengulang lagi seperti tahap yang pertama, namun bedanya di sini setelah diterima oleh akseptor primer, elektron yang dilepaskannya akan diteruskan ke akseptor elektron Fd yaitu ferredoksin yang akan mengubah NADP+ menjadi NADPH. Jadi hasil akhirnya di sini itu ada 2 ion H+ ditambah setengah molekul oksigen atau O2, lalu juga ada NADPH dan ATP. Selanjutnya di sini ada reaksi gelap atau siklus Calvin yang tempat reaksinya itu berada di stroma dengan bahan yaitu ada ATP, NADPH, karbon dioksida dan juga RUBP atau ribula bifosfat. Dan hasil reaksinya di sini ada glukosa yaitu C6H12O6. Nah, untuk reaksi gelap ini akan terjadi apabila reaksi terang sudah selesai karena bahan ATP dan NADPH ini didapat dari reaksi terang yang sudah dilakukan oleh tumbuhan sebelumnya.
bisa dilihat pada gambar di sini akan saya jelaskan mengenai proses dari siklus Calvin yang dimulai saat 6 molekul karbon dioksida masuk ke dalam siklus yang akan dibantu oleh 6 molekul ribula 1,5-difosfat atau RBP ini yang akan diubah menjadi 12 molekul 3 asam fosfogliserat. Lalu 12 ATP masuk ke dalam siklus Calvin yang akan diubah menjadi 12 ADP dan mengubah 12 3 asam fosfogliserat menjadi 12 molekul 1,3-bifosfogliserat. Lalu 12 molekul 1,3-bifosfogliserat ini pada selanjutnya itu masuk 12 NADPH yang akan diubah kembali menjadi 12 NADP+ yang akan mengubah 12 molekul 1,3-bifosfogliserat itu menjadi 12 molekul fosfogliseraldehid atau 12 molekul PGAL. Di sini 12 molekul PGAL ini akan dipecah menjadi 2, yaitu 2 molekul fosfogliseraldehid dan 10 molekul fosfogliseraldehid. Nah, 2 molekul PGAL ini akan diubah menjadi 1 molekul glukosa yang akan didistribusikan ke seluruh bagian tanaman. Sedangkan 10 molekul fosfogliseraldehid ini atau 10 molekul PGAL ini akan diubah kembali menjadi 6 molekul ribula 5-fosfat yang selanjutnya 6 ATP masuk diubah menjadi ADP, lalu 6 molekul ribula 5-fosfat ini diubah menjadi 6 molekul ribula 1,5-difosfat kembali. Jadi 10 molekul PGAL ini akan masuk lagi, tetap berada di siklus Calvin untuk persiapan reaksi gelap selanjutnya. Mungkin sekian pemaparan materi pertama dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rifda Aprilia. Kepada Rifda Aprilia disilakan. Terima kasih kepada Hana selaku pemateri pertama, dan saya akan menyampaikan tentang kemosintesis. Kemosintesis merupakan proses yang digunakan organisme tertentu untuk memperoleh energi bagi produksi pangan tanpa menggunakan cahaya matahari, melainkan dari oksidasi bahan kimia organik yang ada di lingkungan. Tempat reaksinya ada di akar tumbuhan, bahan senyawa organik, karbon dioksida, air, oksigen, glukosa, nitrat, sulfat, dan fosfat. Hasil reaksinya karbohidrat sederhana dan senyawa lain. Reaksi kemosintesis ada 2 cara. Yang satu, NH42 ditambah CO3 ditambah 3O2 dibantu oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus yang menghasilkan 2NO2 ditambah CO2 ditambah 3H2O ditambah energi. Atau bisa dalam reaksi NH3 ditambah 3O2 dibantu oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus yang menghasilkan 2NO2 ditambah 3H2O ditambah energi. Reaksi ini bisa terjadi tanpa karbon dioksida. Untuk penjelasan secara lengkapnya bisa dilihat dari sini. Nitrogen di atmosfer akan dipisahkan oleh bakteri nitrogen yang akan mengubah menjadi amonium yang akan diserap oleh akar yang menjadi asam amino. Dalam tanah, material organik akan dipisahkan oleh bakteri amonifikasi lalu diubah menjadi amonium, diproses oleh bakteri nitrifikasi menjadi nitrat. Saat berada di akar, diubah menjadi amonium, diubah lagi menjadi asam amino. Perbedaan fotosintesis dalam kemosintesis dan kemosintesis. Faktor pembedanya, pelaku dalam fotosintesis ada tumbuhan, kemosintesis mikroorganisme kemosintetik. Faktor pembedanya tempat terjadinya di fotosintesis ada di klorofas, kemosintesis pada pigmen seperti klorofil. Faktor pembeda senyawa
atau unsur yang berperan di fotosintesis ada CO2 dan H2O, kemosintesis ada O2, CO2, H2O, dan senyawa organik lainnya. Faktor pembeda dari sumber energinya dalam fotosintesis ada cahaya seperti cahaya matahari, sedangkan kalau kemosintesis ada beragam senyawa organik yang bisa dioksidasi. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum. Materi selanjutnya yaitu katabolisme. Katabolisme adalah reaksi pemecahan atau penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa organik yang lebih sederhana sehingga menghasilkan energi. Nah, pada katabolisme ini terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang pertama yaitu respirasi aerob. Nah, respirasi aerob secara sederhana itu C6H12O6 plus 6O2 menjadi 6CO2 plus 6H2O. Nah, pada respirasi aerob ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu glikolisis, kedua siklus Krebs, dan yang ketiga adalah transport elektron. Tahapan yang pertama yaitu tahapan glikolisis. Nah, pada glikolisis ini diperlukan 2 ATP supaya bisa berjalan. Nah, ATP yang pertama itu digunakan untuk menjadikan glukosa berikatan dengan fosfat anorganik menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, menjadi ini ya. Lalu, glukosa 6-fosfat ini akan mengalami perubahan struktur menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, pada fruktosa 6-fosfat ini akan digunakan kembali ATP yang kedua untuk menambah fosfat anorganik menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, fruktosa 1,6 bifosfat ini akan dipecah menjadi 2 molekul fosfogliseraldehid. Nah, ini ya dipecah menjadi 2. Nah, lalu setiap fosfogliseraldehid ini memberi 2 elektron dan 1 atom hidrogen kepada NAD untuk membentuk NADH. Nah, lalu masing-masing fosfogliseraldehid ini akan kembali berikatan dengan fosfat anorganik membentuk 1,3 bifosfoglycerate. Nah, fosfat anorganik pada 1,3 bifosfoglycerate ini ditransfer ke ADP untuk membentuk ATP. Dan 1,3 bifosfoglycerate ini berubah menjadi 3 fosfogliserat. Kemudian, pada 3 fosfogliserat ini memindahkan gugus fosfat ke karbon kedua. Nah, lalu akan membentuk 2 fosfogliserat. Lalu diikuti dengan pelepasan H2O yang menyebabkan 2 fosfogliserat ini berubah menjadi fosfoenol virupat. Nah, lalu fosfoenol virupat ini akan mentransfer fosfat anorganiknya kepada ADP untuk menghasilkan ATP, sehingga setiap fosfoenol virupat ini akan berubah menjadi asam virupat. Selanjutnya yaitu siklus Krebs. Nah, dari tahapan glikolisis tadi itu kan menghasilkan asam virupat. Nah, asam virupat ini hasil dari glikolisis ini akan masuk ke dalam mitokondria. Nah, lalu asam virupat ini akan melepaskan gugus karboksil dalam bentuk CO2. Nah, ini ya dilepaskan. Lalu, asam virupat juga memberikan hidrogen dan elektron kepada NAD+ untuk membentuk NADH. Nah, selanjutnya, koenzim bergabung dengan sisa 2 atom karbon dari asam virupat membentuk asetil koenzim A.
Lalu asetil koenzim A ini akan mentransfer dua atom karbonnya ke ini nih, oksaloasetat untuk membentuk sitrat. Nah, untuk membentuk ini, sitrat. Nah, koenzim A dilepaskan dari asetil koenzim A. Nah, lalu penambahan dan pelepasan H2O ini mengubah sitrat menjadi isositrat. Lalu, asam isositrat akan melepaskan gugus karbon dalam bentuk CO2. Nah, ini dilepaskan. Lalu, hidrogen dan elektron ditransfer kepada NAD untuk menghasilkan NADH, membentuk NADH. Selanjutnya yaitu asam alfa ketoglutarat akan melepaskan gugus karboksil dalam bentuk CO2. Hampir sama seperti ini, melepaskan CO2 ya. Lalu NADH terbentuk. Nah, asam alfa ketoglutarat ini berikatan dengan molekul koenzim A membentuk suksinil koenzim A. Lalu koenzim A dilepaskan dan digantikan oleh fosfat yang berasal dari GTP. Fosfat terikat pada ADP membentuk ATP. Ini ya, membentuk ATP. Nah, suksinil koenzim A berubah menjadi asam suksinat. Nah, elektron dan hidrogen dari asam suksinat ini ditransfer kepada FAD untuk membentuk FADH2. Nah, asam suksinat ini akan berubah menjadi asam fumarat. Nah, asam fumarat ini menggunakan H2O membentuk asam malat. Ini ya, menggunakan H2O itu membentuk asam malat. Lalu, asam malat mentransfer hidrogen dan elektron kepada NAD+, membentuk NADH. Nah, asam malat ini berubah menjadi asam oksaloasetat yang akan digunakan dalam siklus Krebs selanjutnya. Jadi, ini tuh nantinya akan berputar dari oksalat akan menjadi sitrat, isositrat, terus alfa ketoglutarat, dan seterusnya. Selanjutnya, yaitu sistem transfer elektron. Nah, pada sistem transfer elektron ini, terjadi di bagian membran dalam mitokondria. Nah, NADH dan FADH dan FADH2 yang dihasilkan dari siklus Krebs dan glikolisis memberikan elektron H+. Melalui transport H+ dipompa keluar dari membran dalam mitokondria. Nah, konsentrasi H+ di luar membran ini menimbulkan gradien elektron antara bagian luar dan bagian dalam menjadi menimbulkan gradien elektron ya. Nah, akibatnya itu ion H+ kembali menuju bagian dalam membran mitokondria melalui ATP asetat. Nah, melalui sini ya. Nah, pada ATP sintase, maaf ya, bukan ATP sitat. ATP sintase ini merupakan protein yang menempel di membran dalam mitokondria. Nah, aliran H+ ini melalui protein transport akan memicu pembentukan ATP dan ADP. ATP dari ADP dan fosfat.
Nah, oksigen bebas menjadi pembentuk ATP terus berjalan, yaitu dengan menerima elektron yang dilepaskan pada akhir sistem transfer elektron, oksigen akan bergabung dengan H+ membentuk air. Nah, ATP ini yang dihasilkan pada tahap ini adalah 32 ATP. Jadi, pada siklus aerob ini, ATP yang dihasilkan dari pemecahan glukosa menjadi karbon dioksida dan air respirasi aerob ini adalah 2 ATP dari hasil glikolisis, 2 ATP dari siklus Krebs, dan 32 ATP dari sistem transport elektron. Nah, jadi total dari respirasi aerob ini menghasilkan 36 ATP. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam bahan bakar organik, misalnya karbohidrat, melalui serangkaian reaksi tanpa menggunakan oksigen. Reaksi pada respirasi anaerob tidak melibatkan oksigen, serta digunakan senyawa tertentu seperti asam pirufat atau asetaldehida sebagai akseptor elektron akhir dan mengikat H+. Nah, respirasi anaerob ini disebut juga fermentasi. Fermentasi dapat terjadi pada jamur bersel satu, bakteri yang hidup di rawa atau lumpur yang miskin oksigen, sel hewan, maupun sel manusia. Beberapa bakteri hidup secara anaerob pada lingkungan yang cukup oksigen, tetapi pada saat lingkungan miskin oksigen, respirasinya terjadi secara anaerob. Respirasi anaerob terdiri atas 2 tahapan reaksi, yaitu glikolisis dan transport elektron. Pada proses glikolisis, respirasi anaerob sama dengan respirasi aerob, yaitu setiap satu molekul glukosa diubah menjadi 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Sementara itu, transfer elektron terjadi dari NADH ke asam pirufat atau turunan asam pirufat sehingga dihasilkan NAD+. Kemudian NAD+ akan masuk kembali ke glikolisis. Nah, berdasarkan produknya, jenis fermentasi ini dibagi dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Untuk fermentasi asam laktat, yaitu terjadi pada sel otot hewan dan manusia ketika kekurangan oksigen. Hal ini terjadi jika katabolisme gula untuk membentuk ATP melebihi dari pasokan oksigen dalam darah. Eritrosit bersifat anaerob dan menghasilkan asam laktat karena tidak memiliki mitokondria. Fermentasi asam laktat juga dilakukan oleh jamur atau bakteri yang sering digunakan dalam pembuatan keju dan yogurt, misalnya Streptococcus sp. Nah, mekanisme reaksi fermentasi asam laktat adalah sebagai berikut. Glikolisis mengubah glukosa menjadi asam pirufat, dan asam pirufat langsung direduksi oleh NADH sehingga membentuk asam laktat dan melepaskan NAD+. NAD+ masuk ke glikolisis, asam pirufat berperan sebagai akseptor elektron. Untuk hasil fermentasi asam laktat yaitu 2 asam laktat dan 2 ATP. Untuk reaksi sederhana asam laktat ini yaitu C6H12O6 menghasilkan 2C3H6O6 plus 2 ATP. Untuk penimbunan asam laktat pada sel otot menyebabkan berkurangnya elastisitas otot sehingga menimbulkan kelelahan dan nyeri. Namun secara berangsur-angsur asam laktat akan diangkut oleh darah menuju ke hati untuk diubah kembali menjadi asam pirufat. Nah, yang kedua yaitu fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol dilakukan oleh bakteri anaerob dan ragi. Fermentasi alkohol dapat terjadi pada proses pembuatan minuman anggur dan tapai. Jamur yang melakukan fermentasinya, contohnya Saccharomyces cerevisiae yang digunakan dalam pembuatan tapai. Nah, dalam pembuatan tapai sendiri, wadah harus ditutup rapat agar tidak ada oksigen sehingga jamur dapat melakukan respirasi anaerob secara sempurna. Jika wadah terbuka, proses fermentasi akan terganggu dan memungkinkan tumbuhnya mikroorganisme lain sehingga rasa tapai asam dan tidak manis. Mekanisme reaksi fermentasi alkohol adalah sebagai berikut. Bahan baku glukosa diubah menjadi asam pirufat melalui rentetan reaksi glikolisis, lalu asam pirufat melepaskan CO2 menjadi asetaldehida dan nanti asetaldehida
reduksi oleh NADH menghasilkan etanol dan melepaskan NAD+. NAD+ masuk kembali ke dalam reaksi glikolisis, sementara itu asetaldehida berperan sebagai akseptor elektron. Nah, hasil fermentasi alkohol, setiap satu molekul glukosa yaitu 2 etanol, 2 CO2 atau karbon dioksida, dan 2 ATP. Nah, untuk reaksi sederhana fermentasinya yaitu C6H12O6 glukosa menghasilkan 2C2H5OH yaitu etanol plus 2 CO2 karbon dioksida plus 2 ATP yaitu energi. Yang selanjutnya adalah perbedaan fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Perbedaannya ada 4, terjadi pada campur tangan, akseptor elektron, dan hasil akhir. Untuk yang pertama, fermentasi alkohol terjadi pada sel jamur dalam pembuatan tapai dan minuman anggur. Dan untuk fermentasi asam laktat terjadi pada sel otot hewan dan manusia, eritrosit, serta bakteri atau jamur dalam pembuatan keju dan yogurt. Campur tangan, fermentasi alkohol terjadi dengan sengaja atau oleh campur tangan manusia dengan bantuan ragi. Untuk fermentasi asam laktat terjadi tanpa disengaja atau tidak karena tidak dipengaruhi atau disebabkan oleh campur tangan manusia. Untuk yang ketiga, fermentasi alkohol, akseptor elektronnya adalah asetaldehida, sedangkan fermentasi asam laktat, akseptor elektronnya adalah asam pirufat. Untuk yang terakhir, fermentasi alkohol menghasilkan etanol dan karbon dioksida, sedangkan fermentasi asam laktat menghasilkan asam laktat. Nah, selanjutnya ada perbandingan respirasi sel secara aerob dengan anaerob. Untuk faktor perbandingannya ada 7. Yang pertama, melalui keadaan. Untuk respirasi aerob dalam keadaan ada oksigen, sedangkan untuk respirasi anaerob tidak ada oksigen. Yang kedua, yaitu sel yang melakukan. Untuk respirasi aerob, sel yang melakukannya adalah sebagian besar sel organisme, sedangkan respirasi anaerob yang melakukannya adalah sel bakteri, ragi, eritrosit, dan sel otot. Untuk yang ketiga adalah jumlah energi yang dihasilkan. Respirasi aerob menghasilkan 38 molekul ATP atau 38 energi, sedangkan respirasi anaerob hanya menghasilkan 2 ATP. Yang keempat adalah tempat reaksi. Respirasi aerob terjadi di sitoplasma dan mitokondria, sedangkan respirasi anaerob hanya terjadi di sitoplasma. Untuk yang kelima, tahapan reaksi. Untuk tahapan reaksi respirasi aerob ada 4 tahapan reaksi. Yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, yang keempat transfer elektron. Untuk respirasi anaerob hanya ada 2 tahapan reaksi, yaitu glikolisis dan transfer elektron. Yang keenam ada akseptor elektron. Untuk respirasi anaerob, akseptor elektronnya hanya oksigen, sedangkan respirasi anaerob pada fermentasi asam laktat berupa asam pirufat, sedangkan pada fermentasi alkohol berupa asetaldehida. Dan yang terakhir adalah produk. Respirasi aerob menghasilkan karbon dioksida, air, dan ATP. Sedangkan respirasi anaerob pada fermentasi asam pirufat atau asam laktat menghasilkan asam laktat dan ATP. Sedangkan untuk fermentasi alkohol menghasilkan etanol, ATP, dan karbon dioksida. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.